Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang pada ibadah keluarga di Minggu Pentakosta, Rabu 3 Juni 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Adapun pelayan firman pada ibadah keluarga ini adalah Penatua Yeni Carolina Ngare Elat. Selamat beribadah, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, situasi yang sulit sedang kita alami. Pandemi COVID-19 tiada berujung, tetapi kiranya Tuhan melunturkan sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah bersama keluarga dalam rangka bulan Pelkes GPIB, karena sesungguhnya betapa menyenangkan ketika kita datang menghadap Tuhan untuk beribadah dan untuk membesarkan nama Tuhan. Betapa menyenangkan ketika kita hadir dan bersekutu bersama dalam nama Tuhan untuk mendengarkan perintah dan petunjuk Tuhan dalam firman-Nya. Marilah kita sujud menyembah-Nya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembala-Nya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti bait nomor 1, bait yang pertama dengan bait yang kedua. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu karena kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, walaupun kami sering berlaku tidak setia kepadamu. Kiranya pengampunan-Mu berlaku atas kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami telah berkumpul dalam persekutuan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mohon
Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Silakan duduk. Kita masuk dalam Mazmur pujian yang terdapat dalam Mazmur 112 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362 bait yang pertama dan bait yang kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita mendengar kesaksian pujian yang dibawakan oleh Penatua Yeni Carolina Ngare. Kami persilakan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
Salam jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan yang terdapat dari Imamat pasal 18 ayat 6 sampai dengan 30. Tetapi sebelumnya itu, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Hingga malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu, seraya untuk membesarkan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, berkati kami semuanya, kuasai kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan pada malam hari ini, tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Khususnya ya Tuhan, oleh hamba-Mu, Engkau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, yang penuh kekurangan dan keterbatasan kami. Kiranya Engkau mau lengkapi semuanya itu ya Bapa. Kau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Pakai mulut dan bibir kami hanya melalui firman Tuhan saja, sehingga firman Tuhan itu boleh berlaku dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kuasai ruangan ini ya Tuhan. Jika ada yang mengambil benih-benih roh firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya Engkau dapat menghancurkannya. Dan begitu juga ya Tuhan, Kau siapkan hati kami semuanya, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan ibadah kami ini, dan Engkau mau kuduskan kami semuanya. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Imamat pasal 18 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-30. Firman Tuhan berkata, "Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu, yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudaramu ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki.
Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis untuk dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan akulah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan segala sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sebagai orang yang beriman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sampai saat ini dunia masih dilanda pandemi COVID-19 yang tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia terus menghimbau warga Indonesia untuk memakai masker, jaga jarak, dan diam di rumah untuk meredam penyebaran virus COVID-19 ini. Termasuk dalam gereja-gereja saat ini masih kita laksanakan ibadah keluarga secara live streaming pada malam hari ini. Meskipun begitu, hendaknya hal itu tidak menghalangi kita untuk bersekutu, memuji, dan membesarkan nama Tuhan. Dan malam hari ini kita diajak untuk merenungkan firman kebenaran Tuhan yang terdapat di Imamat pasal 18 ayat 6 sampai 30 dengan suatu perikop menguatkan tatanan keluarga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Imamat adalah kitab ketiga dalam Alkitab dan disusun tepat
setelah Eksodus bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Bangsa Israel, mereka hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan waktu di Mesir. Kebiasaan orang Mesir pada masa umat di pembuangan adalah menyembah berhala, hidup tanpa moral yang tidak baik, tidak mengenal keadilan. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Free sex adalah kebiasaan mereka. Tidak ada batasan siapa yang boleh dikawinkan oleh mereka. Semua bebas dilakukan. Begitu juga oleh bangsa yang tinggal di Kanaan, sama hidupnya seperti bangsa Israel yang di Mesir. Mereka semua menyembah berhala. Tidak ada hukum moral, seks bebas, ambil perempuan mana saja untuk dijadikan istri. Bahkan sesama jenis mereka lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, itulah sebabnya sebelum umat pilihan sampai di tanah Kanaan, Tuhan Allah memberikan peraturan atau hukum yang harus dituruti oleh mereka. Dalam perikop malam ini kita mendengar maupun dengan perikop menguatkan tatanan keluarga atau memelihara kekudusan perkawinan. Di sini ditetapkan perempuan mana saja yang tidak boleh dijadikan istri oleh seorang pria Israel. Tidak semua perempuan boleh diambil jadi istri. Kalau hukum ini dilanggar mereka akan dihukum berat. Melalui peraturan Imamat 18 ini, Tuhan memerintahkan Israel untuk meninggalkan segala kebiasaan seksualitas waktu di Mesir yang melatar belakangi mereka dan berhati-hati terhadap amoralitas. Seksualitas Kanaan yang menjadi tujuan perjalanan mereka. Peraturan ini memberikan arahan kepada Israel untuk menikah secara wajar, serta melarang adanya hubungan seksual di antara keluarga terdekat. Hubungan homoseksual yang terdapat dalam ayat 6, 20 dan 22. Hubungan seksual dengan binatang, yaitu ayat yang ke-23. Oleh karena itu, sebagai umat Allah, bangsa pilihan Tuhan, Israel dituntun untuk hidup kudus. Artinya seluruh aspek kehidupan umat Israel harus sesuai dengan firman Tuhan. Peraturan ini penting sekali karena mereka akan masuk ke tanah Kanaan, yang penduduk aslinya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sangat berbeda dan tidak kudus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga pentingnya mereka untuk belajar ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Dan ditegaskan di dalam pasal yang ke-20, 24 sampai dengan 30. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hukum inilah yang harus dipatuhi oleh seorang Israel untuk membentuk satu keluarga Allah. Berbagai peraturan khusus mengenai kekudusan hidup rumah tangga umat Israel dipaparkan di perikop ini. Yang pertama, larangan bagi pria Israel untuk tidak menikahi atau menyingkap aurat anggota keluarga terdekatnya atau kerabatnya. Yang kedua, larangan melakukan tindakan seksual yang menajiskan diri. Pasal 18, 19, dan 23. Termasuk mempersembahkan anak-anak bagi dewa Molok. Itulah peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi bangsa Israel jika ingin membentuk suatu keluarga.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa itu keluarga? Keluarga ada dua suku kata, yaitu kaula dan warga. Kaula yaitu aku, warga ya warga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ungkapan ini pertama kali kita dengar sebagai untayan lirik sebuah soundtrack film yang diminati berbagai kalangan, baik tua, muda, dan anak-anak, yaitu Keluarga Cemara. Saya akan menyanyikan lirik sedikit tentang Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Itulah sekilas dari lirik dari Keluarga Cemara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya sekedar lirik saja tanpa makna, tapi sebenarnya ungkapan ini benar adanya. Tak ada yang dapat menandingi kebahagiaan sejati jika bersama keluarga. Bergelimang harta pun tidak akan membuat bahagia seseorang apabila keluarga menjadi berantakan karena tidak menjaga kekudusan perkawinan. Tidak ada kebahagiaan apabila saling mengkhianati, mengotori apa yang telah dipersatukan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai pondasi dari kehidupan gereja dan masyarakat. Kehidupan gereja tidak bertumbuh karena keluarga yang menjadi pondasinya tidak kokoh. Tidak heran apabila Tuhan Allah menyampaikan ketetapan dan peraturan yang sangat rinci tentang relasi dalam keluarga, untuk menunjukkan batasan dan larangan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, khususnya oleh bangsa Israel. Terkait dengan perkawinan, bangsa ini harus menjadi bangsa yang berbeda, tidak mengikuti kebiasaan dari bangsa Mesir, di mana mereka pernah menjadi budak di bangsa Mesir, di daerah Mesir. Keluarga dalam masyarakat Israel terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan. Dan sesudah orang tua menjadi tua, anak-anak akan menikah. Dan tentunya ada menantu dan juga ada besan. Dan ini bukan lagi keluarga inti. Sudah ada menantu dan besan. Jadi menjadi keluarga besar. Jadi menguatkan keluarga besar bukan keluarga inti lagi, tapi ada menantu dan besan. Menjadi keluarga besar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka ditekankan sekali bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan istri ayahnya atau ibu kandungnya ataupun ibu tirinya, saudara perempuan, cucu perempuan. Larangan diperluas untuk mencakup saudara perempuan dari ayah atau ibu. Bahkan ada larangan untuk kawin dengan saudara perempuan istri selama istri masih hidup.
Selain itu, segala bentuk perzinahan, hubungan seksual yang tidak normal seperti dengan sesama jenis, seperti dengan binatang. Oleh karena itu Tuhan memberikan peraturan yang mendetail seperti bacaan kita saat ini. Ada 5 kata akulah Tuhan. Menekankan di sini bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat menghukum manusia yang tidak mengikuti peraturannya. Maka Tuhan memberikan peraturan yang mengenai hubungan dalam keluarga untuk menunjukkan pernikahan antara kerabat dekat yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel dan kita sampai saat ini. Karena itu perintah Tuhan ini diberikan kepada laki-laki, maka diberikan dengan detail tentang dengan siapa yang ia tidak boleh menikah. Maka itulah karena bangsa Israel sudah dipilih sebagai bangsa pilihan. Hidup harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Hidup harus kudus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat 6-20 ditekankan jangan menyingkap aurat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dulu bicara tentang seksual ataupun aurat itu sangat tabu dan takut kita membicarakannya. Tetapi sekarang baik itu di medsos, di televisi, menggambarkan nafsu, bahkan menemukan perilaku yang menyimpang. Jadi malam hari ini saya harus memberitakan firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita pada malam hari ini. Seorang laki-laki tidak boleh mengambil istri ayahnya, berarti kan ibu kandungnya atau ibu tirinya, atau berhubungan seksual. Tapi kita lihat di medsos, televisi, ada seorang ibu yang menikahi anaknya laki-laki, supaya anaknya laki-laki ini tidak jatuh kepada perempuan lain, karena dia beranggapan bahwa dia sudah membesarkan anaknya laki-laki ini dan akan menjadi hak dia. Itu adalah perkawinan insest yang tidak boleh dilakukan oleh agama apapun juga. Dan anak-anak yang akan dilahirkan akan mengalami cacat mental, cacat fisik, bahkan menjadi gila. Itu adalah perkawinan sedara. Bahkan ada ayah mengambilin anaknya sendiri. Itu sangat mengerikan. Itu sama saja dengan seperti binatang yang tidak mempunyai moral sedikit pun. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ibu atau anak kandung jelas-jelas dilarang, karena itu adalah hubungan sedara. Mengambil istri ayahnya berarti ibu kandungnya maupun ibu tirinya. Itu tidak dibenarkan, karena itu adalah hak ayahnya. Begitu juga dengan saudara sekandung, adik-beradik, perempuan dan laki-laki. Dilarang sekali di dalam perkawinan maupun berhubungan seksual. Itu juga disebut perkawinan sedara atau insest. Dan kita dapat melihat, membaca di India, ada seorang perempuan menikahi saudaranya laki-laki 5 orang. Tentunya anak-anak yang dilahirkan mengalami cacat mental dan keterbelakangan. Bapak Ibu serta saudara yang diberkati Tuhan,
Begitu juga dilarang menikah dengan cucu perempuan. Bagaimana seorang kakek menikahi cucunya? Itu juga tidak dibenarkan. Atau saudara perempuannya dari ayah, berarti bibinya. Atau istri, paman atau bibi. Ini mempermalukan hubungan darah. Sudah jelas Bapak Ibu. Itu juga tidak dibenarkan oleh Tuhan. Sangat-sangat memalukan sekali. Karena itu hubungan saudara. Begitu juga dengan berhubungan seksual dengan menantu perempuan. Bagaimana ini? Seorang ayah menikahi menantunya. Itu juga tidak dibenarkan oleh Tuhan. Berarti itu suatu penghinaan terhadap anaknya. Karena seorang ayah menikahi menantunya berarti istri anaknya laki-laki. Itu sangat penghinaan bagi anaknya. Begitu juga jangan mengambil atau menikah dengan istri saudaramu laki-laki, yang dimaksud yaitu saudara ipar perempuan. Karena itu juga masih kerabat atau masih saudara. Jadi jangan menikah dengan madu kakaknya yang masih hidup. Jadi madu kakaknya juga tidak boleh dinikahi. Itu masih kerabat. Begitu juga dengan perempuan yang sedang menstruasi atau haid. Jangan berhubungan. Jelas-jelas ini kenajisan. Jenis-jenis kenajisan dan kejahatan yang tidak wajar. Lain selama seorang perempuan cemar kainnya, tidak boleh ada laki-laki yang menghampirinya. Bagaimana seorang laki-laki menghampiri perempuan yang sedang menstruasi? Itu merasa kenajisan, kejijikan. Dapat kita baca di dalam Imamat pasal 15. Imamat pasal 15. Ayat yang ke-19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang itu akan menajiskan dirinya sampai matahari terbenam. Jadi sudah jelas di sini, mereka atau yang berhubungan dan tidur dengan perempuan yang sedang menstruasi harus dilenyapkan, harus disingkirkan, harus dimusnahkan. Keduanya, bukan satu, keduanya, perempuan dan laki-laki itu di tengah-tengah bangsanya. Dan perempuan itu harus 7 hari lamanya dalam kain cemarnya. Dan setiap orang kena kepadanya akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Mengenai perempuan yang sedang haid, akan najis sampai matahari terbenam. Selanjutnya di ayat yang ke-21, yaitu ayat yang ke-21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Molok ini terkait dengan nama Ibrani, itu raja, Melek atau Molok. Bangsa-bangsa Kanan mengorbankan bayi-bayi mereka kepada dewa-dewa mereka sebagai bagian ritual keagamaan mereka, yaitu bayi mereka dibakar untuk ritual kepercayaan mereka. Perbuatan tercela ini dengan tegas dilarang oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, begitu juga dengan penyimpangan hubungan seksual yang juga disebut di sini,
yaitu dengan laki-laki sesama laki-laki. Ini tidak mungkin menghasilkan keturunan, yaitu perempuan juga dengan perempuan. Banyak ini juga terjadi, baik di negara kita maupun di luar negeri. Bahkan dihalalkan pernikahan laki-laki dan laki-laki di luar negeri. Dan ini dengan tegas Allah memberikan peringatan kepada kita manusia untuk jangan menyimpang tentang perilaku seksual yang menyimpang, yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam suatu pernikahan yang kudus, yang dinikahkan adalah pria dewasa dan wanita dewasa, bukan pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Itu tidak benar. Ingatlah, Allah menciptakan Adam dan Hawa, atau Adam dan Eva, bukan Adam dan Steve. Sudah dari mulanya Allah menciptakan perbedaan antara wanita dan pria. Jadi harus jelas, baik secara fisik pun, antara pria dan wanita, kita jelas yang mana pria dan yang mana wanita. Sudah sepantasnya lah kita menampilkan diri kita sebagai seorang wanita, dan sudah sepantaskan juga kita menampilkan diri kita sebagai seorang pria. Alkitab mengatakan bahwa Allah melarang praktek penyimpangan seksual. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi peraturan ini memberikan arahan kepada bangsa Israel untuk menikah secara wajar, serta melarang adanya pernikahan atau hubungan seksual dengan keluarga terdekat, hubungan homoseksual, dan hubungan seksual dengan binatang. Oleh karena itu, perkawinan tidak boleh dinodai. Biasanya perkawinan dilambangkan dengan burung merpati, mempunyai arti yang tulus dan setia sampai selamanya dalam hubungan perkawinan kudus. Haruslah melibatkan Roh Kudus supaya kehidupan keluarga berfungsi sesuai pada tempatnya. Jadi peraturan yang keras diberikan Tuhan kepada bangsa Israel berlaku juga sampai saat ini kepada kita. Jadi kunci kemenangan terhadap godaan dosa adalah taat kepada firman Tuhan tanpa kompromi. Tuhan menginginkan bangsa Israel untuk hidup kudus. Sebab Allah berfirman, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku kudus. Imamat pasal 11 ayat 44. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu, selama masa pandemi COVID-19 ini, kebiasaan-kebiasaan kita dibongkar habis-habisan. Maka mau tidak mau, kita harus hidup dengan kebiasaan baru untuk berani berbeda. Maka kita semua dipanggil untuk hidup menjaga kekudusan selama pandemi COVID-19 ini bersama keluarga kita yang kita kasihi. Dulu kita tidak berkesempatan berkumpul mungkin dengan keluarga kita. Tapi di masa-masa pandemi ini, kita dikumpulkan bersama orang-orang terkasih untuk selalu tetap menjaga kekudusan kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, sesama anggota keluarga, rawatlah saling menghargai. Itu sangat penting dalam kehidupan keluarga. Menghargai, tetap setia, karena keluarga itulah yang diinginkan Tuhan. Percayalah, hidup kita akan bahagia
keluarga kita akan berbahagia bersama istri, anak-anak, bahkan cucu-cucu terkasih. Karena kita selalu mengandalkan Tuhan di setiap pergumulan kita, di setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang selalu dekat kepada Tuhan, karena Tuhan selalu akan memberkati kehidupan keluarga itu. Oleh karena itu, mari kita bersama keluarga harus tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hingga malam hari ini ya Tuhan, kami boleh diperdengarkan sabda kebenaran-Mu, dan kami boleh membawakan lagu puji-pujian untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami diingatkan, kami disapa, bahkan kami ditegur dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Di mana ya Tuhan, kami tidak boleh melakukan pernikahan maupun melakukan hubungan seksual dengan kerabat atau dengan saudara-saudara. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau lengkapi kami semuanya, Engkau berkati kami semuanya. Dengan firman Tuhan, kami diajarkan di dalam kehidupan keluarga untuk saling menghormati, untuk saling setia kepada pasangan hidup
Jangan melakukan kehidupan yang menyimpang, yang di luar daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau berkati setiap kehidupan keluarga lepas keluarga. Engkau mau berkati kehidupan pasangan-pasangan kami, baik itu istri maupun suami. Engkau mau berkati anak-anak kami yang ada di dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga ya Tuhan, kami betul-betul tetap setia kepadamu. Keluarga kami tetap diberkati oleh Tuhan. Karena kami takut oleh Engkau ya Tuhan. Kami diajarkan kepadamu ya Tuhan, selalu tetap setia untuk menjaga kekudusan keluarga kami. Bapa di surga, di malam hari ini juga ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keadaan situasi saat ini ya Tuhan, virus corona yaitu pandemi COVID-19 yang sedang melanda dalam kehidupan bangsa kami maupun dunia. Tuhan Yesus tolong. Malam hari ini kami memohon pertolongan Tuhan. Engkau mau hentikan semuanya itu, virus corona ini ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami masyarakat Indonesia khususnya, dan khususnya kami jemaat GPIB Hosana, untuk dapat beribadah kembali seperti semula di rumah-Mu yang kudus. Tuhan, ini kerinduan kami. Kami Tuhan sampai meneteskan air mata ya Tuhan, untuk kami boleh datang kepadamu ya Tuhan untuk beribadah di rumah. Kerinduan kami ya Tuhan, Kau buka semuanya itu ya Tuhan. Hentikan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, supaya kami dapat beribadah seperti semula. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat para tim medis, aparat, yang dengan setia, dengan mengorbankan tenaga, pikiran, keluarga ditinggalkan, bahkan nyawa sekalipun ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Lindungi mereka para tim medis yang berusaha untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, khususnya kena virus COVID-19 ini. Jaga mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan, imun tubuh yang kuat, stamina yang kuat bagi mereka. Sehingga ya Tuhan, mereka juga dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Engkau tetap setia menjaga mereka. Bapa di surga, malam hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Engkau berkati ya Tuhan jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban. Dalam keadaan situasi saat ini ya Tuhan, Engkau mau memberkati mereka. Kami tahu ya Tuhan, banyak sekali yang kepala keluarga ada yang dirumahkan, bahkan di PHK. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau pulihkan seperti semula. Engkau hentikan virus ini. Sehingga juga ya Tuhan, jemaat kami dapat bekerja seperti semula. Kami berdoa ya Tuhan, untuk penatua dan diaken, serta Ibu Pendeta. Kau berkati setiap keluarga demi keluarga. Kau berkati kehidupan kami penatua dan diaken, keadaan kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kau berkati ya Tuhan. Setiap tugas dan pelayanan yang kami berikan, Kau mau berkati. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Pendeta Roro Dia Kusumawati. Dalam kehidupan keluarga bersama suami, anak maupun saudara Ika, dalam kehidupan keluarganya, Kau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, jauhkan mara bahaya sakit penyakit bahkan maut sekalipun. Sehingga ya Tuhan, melalui keluarga hamba-Mu ini, nama-Mu juga dipermuliakan. Kau juga ya Tuhan mau memberkati ya Bapa, untuk 6 pelkat yang sudah ada di gereja kami. Engkau memberkati dalam
tugas dan pekerjaan dan pelayanan ya Bapa setiap keenam pelkat yang ada di gereja kami. Bapa di surga, malam hari ini juga ya Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu, Ibu Penatua Monica Butar-Butar Pasaribu, yang sudah mengambil bagian di dalam liturgos. Tuhan Yesus, Engkau yang mau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini dalam tugas, pekerjaan dan pelayanan, dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, dalam kehidupan keluarganya bersama suami dan anak-anak serta cucu. Tuhan, Engkau mau jaga, berikan kekuatan kesehatan yang sempurna, jauhkan sakit penyakit dan mara bahaya, bahkan maut sekalipun ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat organis, kantoria, multimedia maupun kostor yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini juga. Kau berkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, dalam kehidupan keluarga, kiranya ya Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, Kau juga mau pelihara dan jaga mereka dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa buat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kau berkati ya Tuhan orang tua-tua kami ini di dalam masa usia senja mereka ya Tuhan. Mereka juga selalu bersyukur, bersuka cita karena mereka bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka selalu bersyukur kepadamu. Kami berdoa juga ya Tuhan buat anak-anak kami yang terpisah jauh dari kami. Kau berkati mereka ya Tuhan di mana saja mereka berada. Lindungi mereka ya Tuhan. Hanya doa-doa yang kami selalu panjatkan kepada Tuhan, sehingga satu hari kelak kami dipertemukan bersama-sama dengan anak-anak kami, maupun orang tua-tua kami yang terpisah dengan kami, maupun saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan berdoa buat anak-anak yang di dalam masa pendidikan, dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi, yang sampai saat ini ya Tuhan belajar di rumah melalui media ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong sehingga anak-anak kami juga boleh kuat dan sehat Tuhan dalam mereka belajar dan mengajar Tuhan. Kiranya Engkau tetap setia menjaga anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka. Engkau mau melindungi ya Tuhan, sehingga ya Tuhan melalui anak-anak ini juga nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kau berkati bangsa dan negara kami yang dalam keadaan situasi saat ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau memberkati kepala negara kami, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Sehingga ya Tuhan mereka bahu-membahu, kami masyarakat Indonesia juga bahu-membahu dalam memerangi COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga negara kami kembali aman dan damai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga ya Tuhan memberkati kami yang sudah melayani Engkau ya Tuhan pada malam hari ini. Kiranya ya Tuhan Engkau memberkati kami semuanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami, pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kita masuk dalam pengucapan syukur. Persembahan yang akan kita bawa kepada Tuhan merupakan bukti bahwa dalam kehidupan yang terkadang begitu sakit, Ia tetap setia memelihara kehidupan gerejanya. Kerelaan hati dan kejujuran dalam memberi persembahan kepada junjungan kita Yesus Kristus adalah wujud kesetiaan kita dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan ketulusan kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur dan tangan yang terbuka untuk kemuliaan namanya. Sementara memberikan persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291 bait yang pertama dengan bait yang keempat. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk mendengarkan Sari Warta Ibadah Keluarga Minggu Pentakosta, Rabu, tanggal 3 Juni 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Penatua Yeni Carolina Ngare Elat atas pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan juga keluarga. Yang kedua, informasi ibadah. Sesuai dengan himbauan pemerintah serta Majelis Sinode GPIB perihal kegiatan peribadahan di situasi pencegahan pandemik virus COVID-19, maka untuk ibadah hari Minggu 7 Juni 2020 dan ibadah keluarga 10 Juni 2020 akan tetap dilaksanakan seperti biasa di rumah-rumah melalui media online video streaming. Silakan saudara sekalian untuk mengikuti channel YouTube atas nama GPIB Hosana guna mendapat siaran setiap peribadahan
serta khotbah-khotbah renungan firman Tuhan di GPB Hosana. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, persembahan. Diinformasikan kepada jemaat sekalian untuk proses pemberian persembahan oleh jemaat akan dijalankan atau diambil oleh majelis masing-masing sektor pelayanan, atau saudara dapat memberikannya melalui rekening bank yang tertera di deskripsi siaran ini. Untuk perhitungan dan rekap persembahan oleh majelis jemaat akan dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 19 WIB. Demikian pemberitahuan ini berlaku seterusnya selama pelaksanaan peribadahan atau di rumah-rumah melalui media video streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh jemaat yang telah dikaruniai pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian sariwarta, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Marilah kita sedia dan setia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana saja dan kapan saja. Ajar kami melakukan firman Tuhan dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian.